Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Ilah Zaman Ini. Dalam suratnya, Paulus menunjuk adanya ilah zaman ini. Ia menulis kalimat ini, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah zaman ini menunjuk kepada semangat atau gairah zaman yang menguasai sebagian besar manusia pada zaman itu. Ilah di sini sama dengan Allah atau berhala. Pada dasarnya berhala sama artinya dengan Allah, yang arti sempitnya adalah objek yang disembah dan dipuja. Kalau objek itu adalah Tuhan semesta alam, maka disebut Allah. Tapi kalau objek yang disembah bukan Allah yang benar maksudnya, maka disebut berhala. Jadi siapakah Allah bagi seseorang? Dialah berhalanya. Atau siapakah berhala seseorang? Dialah Allahnya. Dalam hal inilah berhala adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang melakukan pengabdian atau pelayanan. Dalam arti luas, berhala adalah sesuatu atau satu pribadi yang dianggap paling berharga, sebab mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan, keuntungan, dan keamanan. Tentu saja berhala bagi seseorang adalah pusat kehidupan di mana seseorang bergantung dan jiwanya melekat. Seseorang tidak akan merasa lengkap tanpanya. Kehidupan ini akan menjadi sepi dan kosong tanpanya, tanpa berhala itu. Dengan demikian seseorang tidak bisa hidup tanpa berhala yang ada dalam lingkungan orang beragama atau yang percaya adanya sosok yang patut menjadi berhalanya. Dalam hal ini berhala atau Allah adalah kelengkapan hidup yang mutlak harus ada. Allah atau berhala adalah pasangan hidup setiap individu orang beragama. Tapi bagi orang tidak beragama yang menjadi berhala, ilmu pengetahuan, uang, dan berbagai hal. Kalau seseorang menjadikan pribadi Tuhan semesta alam sebagai Allah, maka seseorang tidak bisa menikmati apapun tanpa persekutuan dengan dia. Artinya tanpa hidup dalam keharmonisan dengan dia. Dia adalah pribadi yang bisa membahagiakan jiwa manusia. Dengan demikian Tuhan adalah pribadi yang bisa dinikmati. Berbeda dengan kuasa jahat yang hanya bisa memberi kebahagiaan atau kesenangan dengan menggunakan fasilitas materi dunia ini. Sebab kuasa gelap atau iblis sendiri tidak dapat dinikmati. Maka iblis bisa menyenangkan jiwa manusia dengan berbagai fasilitas, yaitu dunia ini. Jadi iblis mensupkan dirinya pada benda-benda. Sedangkan Allah tidak. Allah itu pribadi yang bisa dinikmati. Kalau orang berkata, you are my happiness, you are my happiness, engkau kebahagiaanku, Allah bisa dinikmati. Tapi kalau iblis kebahagiaanku sulit, walaupun tentu juga bisa. Iblis tentu akan bersembunyi di balik materi, kekayaan, kehormatan yang bisa menjadi kesukaan. Agar menciptakan asal bukan Tuhan. Asal bukan Allah. Asal bukan Elohim Yahweh. Iblis bisa menyenangkan jiwa manusia dengan berbagai fasilitas. Sehingga manusia tidak merasa membutuhkan Tuhan. Itu yang penting. Walaupun tidak secara langsung menyembah iblis, yang penting tidak merasa membutuhkan Tuhan. Sampai jiwa orang itu dibiasakan tidak menikmati Tuhan. Sampai tidak akan pernah bisa menikmatinya. Nah ini, dengan demikian seseorang bisa menikmati dunia tanpa persekutuan dengan Tuhan. Ini berarti manusia itu tidak bisa menjadikan Elohim Yahweh Allah sebagai sesembahannya. Hal ini sama dengan menyembah iblis, saudaraku sekalian. Ditinjau dari standar umat perjanjian baru, bangsa Israel sebenarnya masih memberhalakan kemakmuran,
kejayaan dan kenikmatan dunia ini. Mereka berurusan dengan Allah Yahweh, Elohim Yahweh, karena hendak mendapatkan kemakmuran jasmani. Tetapi tentu saja bangsa Israel tidak bisa dikenai ukuran kebenaran yang harus dikenakan umat perjanjian baru. Sikap hidup bangsa Israel ini masih bisa ditolerir, seperti yang dikemukakan bahwa dengan keberhalaan, artinya yang seperti yang telah saya kemukakan berkenaan dengan keberhalaan, bahwa yang bermain adalah sikap batiniahnya. Hendaknya kita tidak berpikir bahwa hanya orang yang pergi ke dukun atau mempunyai jimat yang dianggap sebagai memiliki berhala dan bersikap durhaka kepada Tuhan. Walaupun seorang Kristen tidak pergi ke dukun, tetapi kalau kesenangan hidupnya tertumbuh pada objek tertentu, bukan Tuhan, maka itulah berhalanya. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi mengenai orang-orang yang Tuhannya adalah perut mereka sendiri. Di sini Allah mereka adalah kepuasan duniawi, saudara. Kalau bangsa Israel, ya memang ukurannya begitu, menyembah Allah Yahweh, Elohim Yahweh, dengan menuruti hukum Taurat dan melakukan seremonial menyembah Elohim Yahweh. Kalau Kristen tidak. Orang Kristen batinnya harus dipenuhi kebahagiaan di dalam Tuhan, yang tidak terikat oleh apapun di dunia ini kecuali Tuhan. Sebenarnya banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka masih memiliki banyak berhala. Tetapi mereka merasa tidak memberhalakan sesuatu hanya karena mereka merasa telah berurusan dengan Tuhan sebagai orang beragama, pergi ke gereja, bahkan aktif dalam pelayanan. Seharusnya untuk menjadikan Tuhan semesta alam sebagai yang disembah, sebagai Allah, seseorang harus melepaskan diri dari semua yang dipandang sebagai kebahagiaan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang mudah, tetapi harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita mengusahakan dengan sungguh-sungguh, pasti bisa. Keterikatan kita dengan dunia itu, saudara, sudah bertahun-tahun, berbelas, bahkan puluhan tahun. Kita berat, tetapi bisa. Jadi selagi muda seseorang harus belajar untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia. Kalau sudah usia tua, sudah susah, saudaraku. Susah, siapapun dia. Mau jemaat, mau aktivis, mau pendeta atau rohaniwan yang bukan hanya belasan, puluhan tahun terikat dengan percintaan dunia, susah dilepaskan, saudaraku. Harus ada perjuangan yang sungguh-sungguh. Sesungguhnya keterikatan dengan dunia ini adalah suatu perhambaan. Artinya kepada siapa hati seseorang terikat, kepadanya ia mengabdikan dirinya. Sebagai orang percaya yang mengerti kebenaran, kita harus berani menjadikan Tuhan sebagai kebahagiaan dan menjadikan Dia perlindungan kita satu-satunya. Kita harus berani berkata, Tuhan, aku tidak bisa bahagia tanpamu. Aku tidak bisa merasa aman tanpamu. Aku merasa bahagia dan aman denganmu walaupun keadaanku sekarang di bumi ini penuh masalah, banyak tekanan, banyak problem. Tetapi aku merasa bahagia karena aku dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahkan semua keadaan yang menurut perhitungan manusia sebagai kesulitan, bencana, malapetaka atau apapun, itu pun dipakai Tuhan untuk kesempurnaanku. Tidak ada yang kita andalkan selain Tuhan, saudaraku. Dengan demikian kita tidak memiliki berhala apapun. Dengan sikap ini secara tidak langsung kita menantang zaman. Kita berkata tidak ada Allah selain Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhanku. Allah Bapa, Bapakku. Dialah satu-satunya kebahagiaanku. Saudaraku sekalian yang kasih, mari kita sadar bahwa kita telah dicemari dunia. Kita telah rusak oleh filosofi dunia selama puluhan tahun dan tidak mudah merubah cara berpikir dan cita rasa jiwa yang sudah terlanjur rusak itu. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa bersikap benar di hadapan Tuhan dan menjadikan kita mempelai yang layak bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Sola Gracia.